Jadi ada dua ya, yang saya punya, yang saya lihat ada dua yang saya ketahui, yang saya ada ya. Jadi ini yang pertama, nanti yang kedua. Jadi konsep berpikirnya sebenarnya tidak mengkritik lah ya, tidak mengkritik akte penundaan. Jadi di sini ya, yang beda antara premis yang saya dapat yang satu dengan yang satu, karena ada dua adalah tentang judulnya, karena judulnya pernyataan keputusan pemegang saham, dan ini masih dalam PT perorangan. Siapa orang itu yang memiliki pemegang saham di dalam PT perorangan? Ini ada A dan ada B. Anggap aja si A ini yang ada di dalam PT perorangan. Pertanyaannya, apakah si B ini adalah pemegang saham? Karena dia baru mau masuk ini. Ya. Dia baru mau masuk ini. Apakah dia sebagai pemegang saham? Masih belum. Ini bentuk judulnya pernyataan. Ya, di judul yang saya dapat yang 2 dan 3, bahkan 3 akte itu judulnya memang sama ya. Karena tadi dari PP 8 tahun 2001 judulnya sama. Hanya bedanya ada di premisnya ya, antara 3 akte yang saya dapat ini. Nah, pernyataan keputusan pemegang saham tadi judulnya pernyataan keputusan pemegang saham perseroan perorangan. Ya, judul aktenya PT, 3-3-nya sama yang saya dapat. Hanya saja karena ini pernyataan keputusan pemegang saham, maka orang yang baru masuk itu bukan atau tidak dikatakan sebagai pemegang sahamnya, karena dikatakan sebagai pemegang saham ketika sudah didaftarkan. Jadi si B ini belum orang sebagai pemegang saham, gitu ya. Karena judulnya pernyataan, maka yang datang ya, adalah orang yang si A. Yang A ini yang punya PT perorangan tadi, mestinya dia yang datang membuat pernyataan tentunya ya. Jadi pernyataan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan pemerintah cukup ya, tertanggal bulan tahun dilekatkan pada perintah akte ini. Mestinya dia yang datang. Lalu ya, menurut keterangan dia menghadap, dia merubah tadi di pasal 17 Permenkumham, berubah apa aja, anggaran dasar, apa saja yang mereka mau rubah. Di situ disebutkan. Lalu perubahan data, masuklah si B ini. Ya. Jadi B disebutkan masuk karena di perubahan data dia masuk. Lalu A dan B sepakat untuk membuat ya, dalam bentuk akte notaris dengan anggaran dasar seperti ini. Itulah kira-kira ya. Jadi perbedaannya di situ sebenarnya yang saya lihat ya, 3 akte ini. Ya, jadi yang satu berangkatnya dari sini, yang satu dia berangkat dari 2 orang disebutkan. Ya, jadi ada perbedaan memang ya. Jadi ada perbedaan di situ. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mesti bijak ya, jangan copy paste, tetapi kita lebih tahu konsep konstruksi berangkat awal pemikirannya. Kenapa akte itu bisa? Saya pikir pasti ada alasan, ya ada alasan tersendiri. Itu ya untuk perbedaannya, sedikit aja perbedaannya, hanya terhadap orang yang menghadap saja sebenarnya ya. Terhadap premis yang perubahan anggaran dasar
dan perubahan data sama. Hanya orangnya aja yang menghadap. Oke, sekarang ke AHU. Nah, saat AHU saya mungkin harus praktek, Bapak Ibu. Ya, saya harus praktek. Ya. Minta bantuannya panitia untuk disambungkan langsung, boleh? Biar langsung praktek dan disaksikan. Karena sesuai dengan tema ya, kita kupas tas. Jadi nanti silahkan yang ada mau ditanyakan boleh bikin notes dari sekarang. Terhadap Ibu Puli juga, Ibu Dokter Puli telah memberikan dasar-dasar dan fondasi kita kenapa sih kita harus mengkritisi hal ini gitu kan. Jadi tadi tanggapan dari Bapak Dr. Martin atas akte yang memang sudah mungkin Bapak Ibu terima, dikritisi ya tadi judulnya terutama karena di situ tercantum, bisa dilihat untuk yang belum boleh corek-corek tetangga kalau mau lihat yang sudah ada. Di situ dibilangin pemegang saham, sedangkan kita ketahui bahwa itu adalah perseroan perorangan, belum berpindah, belum menjadi PT. Apakah tepat dengan penggunaan judul tersebut? Itu tadi yang dikatakan Ibu Dokter Puli juga bahwa yuk kita coba mengkritisi, bukan hanya copy paste, boleh copy paste, tapi kita benar-benar memahami fondasi yang teman-teman gunakan, rekan-rekan gunakan sebagai dasarnya. Kita tunggu. Kita klik PT, lalu dia ada di perubahan PTP, ya, perubahan PTP, kita klik, dia otomatis tercentang, ya. Ya, PT dia ada di bawah, perubahan PTP, kita klik, dia otomatis tercentang.